Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah secara tuntas bagaimana konsep-konsep dasar struktur data diimplementasikan langsung ke dalam sebuah aplikasi real berbasis objek menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kita tidak hanya membahas teorinya saja, tetapi juga melihat bagaimana sistem manajemen perpustakaan mini ini mencoba menggunakan fitur-fitur menggunakan struktur data dengan menggunakan 5 struktur sekaligus mulai dari stack untuk riwayat aktivitas, queue untuk antrian loket, linked list untuk kategori katalog dinamis, lalu ada binary search tree untuk indeks kode buku, hingga algoritma bubble sort untuk pengurutan data halaman buku. Yuk kita langsung masuk ke basis kode yang pertama, yaitu adalah stack. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu codingannya untuk studi kasus pertama yaitu stuck dalam bahasa pemrograman PHP. Maka dari itu saya jelaskan. Pertama, codingannya sudah ada. Lanjut kita run. Di sini dia minta login. Username-nya sudah disiapkan yaitu admin. Passwordnya 123. Menu utama studi kasusnya kita pincit angka 1. Lalu di sini keluar sub menu stack. Yang mana sub menu stack itu yang pertama ada tambah data, operasi utama, tampilkan data, 4 laporan, lalu kembali. Lalu kita pilih yang pertama. Di sini dia minta judul buku. Kita buat judul bukunya Timun Mas. Timun Mas sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita pincit angka 1 lagi untuk menambahkan data. Judul bukunya Malin Kundang. Malin Kundang berhasil ditambahkan. Lalu kita untuk menghapus satu buku yaitu dengan cara pincit angka 2, pilih angka 2. Lalu Malin Kundang sudah dihapus. Kita lanjut ke tampilkan data. Daftar tumpukan riwayat sudah keluar itu Timun Mas. Yang mana Timun Mas itu adalah data kedua. Lalu kita picit ke angka 4 yang mana itu laporan. Laporan sudah keluar. Lalu kita kembali ke menu utama. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu codingannya untuk tadi kasus kedua, yaitu queue dalam bahasa pemrograman PHP. Maka dari situ saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan mengklik yaitu run. Baik, di sini akan muncul yaitu login atau username. Kita akan klik dengan tulisan admin. Selanjutnya kita enter. Di bagian password kita isi password kita sendiri. Kita klik enter. Baik, di menu utama itu ada studi kasus kedua yaitu queue. Kita pilih studi kasus 2 yaitu. Baik, pada menu submenu queue, di sini ada tambah data, operasi utama, tampilan data, laporan kembali. Yang pertama kita pilih yaitu tambahkan data. Selanjutnya kita tambahkan nama anggota. Yang pertama yaitu Yolanda. Selanjutnya kita klik enter. Dan sini kita tambahkan lagi data karena kita memilih 2 nama. Kita masukkan nama anggota satu lagi. Kita klik enter. Selanjutnya di menu submenu queue, kita klik yaitu 2, operasi utama. Kita klik enter. Selanjutnya di bagian ini kita melihat sudah sukses atau melayani Yolanda karena yang kita pilih yaitu yang pertama Yolanda di submenu queue. Kita pilih yang pertama, yang selanjutnya yaitu pilih 3, tampilkan data. Kita klik enter. Baik, di daftar antrian di sini kita terdapat nama kita karena tadi kita memilih 2 nama. Selanjutnya kita pilih eh, keempat itu laporan. Kita klik enter. Di laporan ini terdapat jumlah mengantri 1 orang. Selanjutnya kita pilih ke kembali. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu codingan untuk studi kasus 3, yaitu linked list dengan bahasa pemrograman PHP, maka dari itu saya jelaskan. Sekarang sudah menu login. Nah, bentar. Judul buku bawang merah.
bawang sukses buku bawang merah dan bawang putih masuk katalog. Menulis list kita tambahkan satu lagi karena kita ingin membuat katanya dua. Enter. Judul buku baru yaitu kumpulan cerita rakyat. Enter. Sukses buku kumpulan cerita rakyat masuk katalog. Plus. Kita pilih dua karena kita ingin menghapus dua. Satu dari judulnya. Judul yang dihapus itu kumpulan cerita rakyat. Enter. Sukses buku dihapus. Untuk menulis kita pilih 3 tampilan atau cari. Enter. Yang ingin kita cari itu bawang merah. Dan bawang putih. Enter. Bawang merah dan bawang putih temukan submenu ke list tambahkan itu. Yaitu kita pilih nomor 4. Enter. Total katalog tinggal satu judul buku yaitu bawang merah. Kita pilih 4. Enter. Total satu. Dan enter. Menu utama studi kasus pilih. Sudah selesai? Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu codingannya untuk studi kasus keempat, yaitu binary search dalam bahasa pemrograman PHP. Maka dari itu saya jalankan. Kita klik run. Baik, muncul login, kita masukkan admin dan passwordnya 123. Baik, di sini kita masukkan angka 4, kita enter. Dan di sini ada yang pertama tambah data, yang kedua operasi utama, yang ketiga tampilkan atau cari, 4 laporan, dan terakhir kembali. Baik, di sini kita klik 1. Kita masukkan kode angkanya 001 aja. Judulnya kita buat Timur Mas. Enter. Baik, sekarang kita tambah satu lagi. Kita klik satu lagi. Kode angkanya 002. Dan judulnya cerita rakyat. Oke. Kita enter. Lalu di sini kita klik 2. Kita enter. Dan kita klik 3. Kita masukkan kodenya. Terserah mau yang mana. Di sini saya milih yang 002 aja. Dan ditemukan cerita rakyat. Lalu kita klik 4. Root BST saat ini 1. Dan terakhir kita klik 0. Kembali ke menu utama. Oke. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu codingan untuk studi kasus yang kelima, yaitu short search dalam bahasa pemrograman PHP. Maka dari itu saya jelaskan. Oke, di sini kita run, lalu masukkan username admin dan passwordnya 123. Menu kelima yaitu sorting and searching.
Kita pilih kelima. Oke. Di sini ada yang pertama ada tambah data, yang kedua ada operasi utama atau bubble sort, dan yang ketiga tampilkan atau cari linear search. Dan yang keempat ada laporan. Kita pilih yang pertama dulu, tambah data. Kita buat halamannya 30. Enter. Lalu kita tambah data lagi. Kita pilih halamannya 40. Oke, sudah. Kita pilih yang kedua, yaitu operasi utama, bubble sort. Kita pilih, sukses diurutkan dengan bubble sort. Lanjut kita yang ketiga, tampilkan dan cari halaman yang dicari. Ini tiga. Lalu kita pencet yang keempat laporan, yaitu total data ada 2, terkecil 30 dan terbesar 40. Baiklah, sudah selesai. Baiklah, teman-teman. Di sini kami akan merangkum studi kasus yang telah disampaikan oleh teman-teman kami sebelumnya, mulai dari studi kasus yang pertama yaitu ada stuck hingga studi kasus yang kelima yaitu sources. Di sini kami akan menjelaskan submenu di masing-masing studi kasus. Di sini kami juga telah menyatukan codingan yang sebelumnya hingga menjadikan satu, yaitu ada studi kasus yang terakhir. Maka langsung saja kita runkan untuk melihat hasilnya. Seperti sebelumnya, kita masukkan username-nya dulu. Lalu kita masukkan passwordnya. Enter. Sukses login berhasil. Di sini ada menu selamat datang admin. Di sini terbuka menu aplikasi perpustakaan mini yang ada menampilkan studi kasus yang pertama ada start riwayat, studi kasus kedua ada queue atau antrian loket, yang ketiga ada link list yaitu katalog buku, yang keempat ada indeks kode buku, yang kelima ada sorting and searching. Kita masuk ke menu yang pertama. Di sini ada, kita lanjut ke studi kasus yang pertama, yaitu ada menu tambah data, operasi utama, tampilkan data, hingga laporan. Kita lanjut saja untuk studi kasus yang kedua, kita klik 0 untuk kembali ke menu utama. Lalu kita lihat submenu apa saja yang ada di studi kasus yang kedua, enter. Di submenu studi kasus kedua ada tambah data, yaitu NQ nama, ada operasi utama, tampilkan data, dan laporan, hingga kembali ke menu utama. Kita lanjut kembali ke menu utama untuk melihat submenu yang ada di studi kasus ketiga. Di studi kasus ketiga ada submenu tambah data, insert list buku, ada operasi utama, delete judul, ada tampilkan atau cari data, hingga ke laporan. Di sini kita lanjut ke menu utama untuk menjabarkan submenu studi kasus keempat. Lalu kita masuk ke studi kasus keempat untuk melihat apa saja yang ada di studi kasus keempat itu. Lama kali. Kok ke situ juga ya? Jadi studi kasus keempat menunya ada yang pertama ada tambah data atau insert kode dan judul. Kedua operasi utama in order traversal. Ketiga tampilkan atau cari data berdasarkan kode. Keempat laporan. Kita lanjut ke studi kasus kelima. Di studi kasus kelima submenunya yaitu pertama ada tambah data, tebal halaman, kedua operasi utama atau bubble sort, ketiga tampilkan atau cari data atau linear search, dan terakhir laporan. Lalu kita kembali ke menu utama. Lalu kita keluar.